Kalau kita bicara tentang financial freedom atau bebas finansial, maka rumusnya adalah kita punya cash flow. Sekali lagi ya, kita punya cash flow setiap bulan, punya uang yang masuk ke rekening kita setiap bulan tanpa kita bekerja. Dan jumlah uang yang masuk ini adalah harusnya bisa menutupi biaya hidup kita. Jadi misalnya biaya hidupnya adalah 100 juta per bulan, contoh aja 100 juta sebulan. Nah, kalau kamu punya aset-aset yang setiap bulan menghasilkan income, menghasilkan arus kas gitu ya, jadi uangnya mengalir setiap bulan, dan udah mencapai angka tersebut adalah 100 juta rupiah, maka ya Anda udah bisa mengklaim diri sebagai bebas finansial. Simple banget rumusnya. Nah, dari segala macam jenis aset yang Anda bisa gunakan, Anda bisa akuisisi, Anda bisa beli, yang bisa menghasilkan passive income dalam bentuk cash flow, salah satunya yang saya mau bahas di video ini adalah saham. Kenapa? Saham ini menjadi sesuatu yang menarik karena satu, cukup liquid artinya kapan aja kita mau tarik bisa. Ya mungkin beberapa saham itu biasanya ada nyangkut-nyangkutnya mungkin ya. Cuman kalau kita bisa pilih yang benar, sebetulnya kebanyakan saham itu liquid. Kalau kita benar milihnya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya memilih saham yang liquid. Yang kedua, saham itu bisa kita mulai dengan modal kecil. Modal kecil itu maksudnya adalah modal di bawah 1 juta rupiah. Jadi kalau kita beli saham, kita tuh nggak bisa beli 1 lembar. Kita harus beli 1 lot minimal. Nah, 1 lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Artinya, kalau misalnya ada saham yang harganya Rp10.000 per lembar, artinya kalau kita mau beli saham tersebut, minimal kita harus punya modal 1 juta. Karena 10.000 kali 100 lembar, 1 juta rupiah. Oke? Nah, ada nggak saham-saham yang dijual di harga Rp10.000 sehingga dengan modal 1 juta kita udah bisa invest di perusahaan tersebut? Jawabannya banyak. Banyak banget. Ada saham-saham yang dijual harganya cuma 3.000, 4.000, bahkan yang ratusan rupiah juga ada. Seperti itu. Nah, lalu kemudian saham itu memberikan 2 jenis passive income. Yang pertama namanya capital gain. Kita beli harga murah, kita jual harga mahal. Yang kedua, saham itu bisa memberikan cash flow. Dari mana? Dari dividen yang dibagikan. Dividen itu bisa setahun 2 kali, bisa setahun sekali, tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Besarnya dividen itu juga tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Ada misalnya yang membagikan 100% dari keuntungannya untuk para pemegang saham. Jadi 100% dari profit dibagi sebagai dividen. Ada juga yang membagikan hanya 80%. Ada yang membagikan hanya 30% dari keuntungan kepada pemegang saham. Semua sangat tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Oke. Lalu kemudian, kalau kita udah tahu nih, saham itu memberikan 2 passive income, capital gain dan cash flow. Nah, kalau goal kita itu adalah ingin mencapai kebebasan finansial, artinya kita harus cari saham-saham yang rajin bagi dividen atau saham-saham yang bisa kita manfaatkan passive income-nya yang dalam bentuk cash flow. Karena kalau capital gain, kita baru dapat cuannya ketika kita jual. Nah, kita kan nggak mau jual sebetulnya, kita mau keep sahamnya dan yang penting kita dapat dividennya. Bahkan ada loh masa-masa di mana perusahaannya cuan, profitable, tapi sahamnya turun. Kenapa? Karena saham itu sifatnya adalah supply and demand. Ketika banyak orang jual, artinya harga sahamnya akan turun, padahal perusahaannya profitable. Makanya kalau kita sebagai investor gitu ya, kalau kita sebagai investor fokusnya adalah mencari saham-saham yang rajin bagi dividen, kita nggak perlu khawatir dengan harga saham naik turun, kita nggak peduli. Yang kita pedulikan adalah perusahaan ini profit atau enggak, perusahaan ini cuan atau enggak, perusahaan ini rajin bagi dividen enggak, dan semuanya sebetulnya bisa dilihat di internet. Seberapa sering mereka bagi dividen, berapa dividen, semuanya bisa kita lihat. Nah, sekarang saya akan sharing sedikit, ada beberapa konsep yang Anda bisa manfaatkan kalau Anda mau cari saham yang sifatnya rajin bagi dividen. Pertama, saya kasih tahu namanya, Unilever. Unilever ini rajin bagi dividen. Kenapa? Karena Unilever Indonesia itu dibuat oleh Unilever Pusat di Prancis sana. Jadi mereka buka Unilever Indonesia dan mereka go publikkan perusahaan Unilever Indonesia supaya bisa rajin bagi dividen. Jadi Unilever Indonesia berbisnis, ada cuan. Nah, Unilever Pusat itu pengen dapat cuannya. Makanya sudah disetting oleh mereka bahwa Unilever Indonesia harus rajin bagi dividen. Bahkan bisa setahun 2 kali, Anda bisa cek sendiri nanti. Itu yang pertama. Yang kedua,
perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah kepemilikannya adalah majority dimiliki oleh negara atau BUMN. BUMN ini adalah perusahaan-perusahaan yang 51% atau lebih dimiliki oleh negara, oleh Indonesia. Nah, kenapa perusahaan BUMN itu rajin bagi dividen? Dengan catatan perusahaannya untung ya. Kalau rugi yang jelas nggak ada dividen, karena dividen itu kan sebenarnya adalah pembagian keuntungan, pembagian net profit. Kalau nggak ada untung ya nggak ada yang dibagiin. Kenapa BUMN rajin bagi dividen? Karena negara membutuhkan penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Kita tahu Indonesia ini kan negara lah pada umumnya, income utamanya itu adalah dari pajak. Kita bayar pajak setiap tahun, setiap bulan, itu jadi penerimaan negara. Tapi negara juga perlu nih income di luar pajak, PNBP. Salah satunya adalah dari dividen perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara. Nah, makanya BUMN biasanya yang cuan itu rajin bagi dividen karena pemerintah negara Indonesia perlu dividennya untuk ngebangun jalan, untuk bayar karyawan dan segala macamnya, bayar PNS dan macam-macam. Makanya mereka perlu banget. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, kita mau take advantage dari informasi ini gimana? Ya udah cekin aja perusahaan-perusahaan BUMN, lalu kemudian kita beli sahamnya. Dan ternyata perusahaan-perusahaan BUMN itu harga sahamnya itu nggak mahal-mahal kok. Kayak Telkom, TLKM, setahu saya harganya cuma sekitar 3 ribuan. Kalau saya nggak salah inget ya, terakhir kali saya lihat sekitar 3 ribuan. Bank Mandiri itu masih di angka di bawah 10 ribuan. Kalau saya nggak salah ingat, Anda bisa cek. BBRI, BBNI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, itu adalah contoh bank-bank milik negara, BUMN, yang harga sahamnya sebetulnya masih di bawah 10.000 rupiah. Artinya Anda bisa invest dengan modal di bawah 1 juta rupiah dan bisa dapat dividen seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share di sini bermanfaat. Anda bisa punya passive income, bisa bangun ternak uang dengan modal kecil lewat saham. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you.